Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, siapapun diri kita, dalam beribadah itu harus berhati-hati. Jangan mudah tertipu dengan apapun amalan kebaikanmu. Tidak sedikit dari manusia ini yang tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Coba kita periksa hati kita masing-masing. Siapa tahu, mungkin kita sendiri pernah tertipu dengan hal demikian. Setelah berbagai macam kebaikan yang pernah kita lakukan, terkadang kita ini merasa diri sudah menjadi orang baik. Perasaan seperti ini sangat berbahaya. Itu bisa merusak seluruh amal kita. Itulah bisikan halus dari iblis yang sering tidak kita sadari. Ini salah satu metode iblis yang paling mudah untuk menipu manusia. Maka, kita harus berhati-hati dengan metode iblis itu. Ketika iblis tidak mampu membuat kita menjadi orang jahat, dia akan merubah caranya untuk membuat kita merasa diri orang baik. Ketika kita sudah merasa diri jadi orang baik, berarti iblis itu telah berhasil memasukkan kita ke dalam perangkapnya. Kita pun sudah mulai merasa sombong dan bangga dengan segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya, kebanyakan manusia ini sangat melekat dengan penyakit sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal, semua perasaan itu adalah tipuan iblis belaka. Ada manusia yang tertipu dengan ilmunya dan ibadahnya. Ada yang tertipu dengan nasabnya atau keturunannya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah tertipu karena merasa diri dekat dengan Allah dan menganggap dirinya sudah menjadi orang saleh, tawadhu, dan lain-lain. Sehingga ia juga merasa diri sudah terhindar dari segala dosa. Semua tipuan itu sangat berbahaya untuk diri kita. Itu bisa membuat kita menjadi ujub atau merasa kagum pada diri sendiri. Makanya, kita ini harus selalu memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terpengaruh dengan segala tipuan iblis itu. Kenapa kita tidak boleh merasa diri orang baik? Sebab semua rahasia hidup kita ada di dalam ilmu Allah dan kita sendiri tidak ada yang tahu akhir hidup kita kemana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja merubah seseorang dari orang baik menjadi orang jahat dan dari orang jahat menjadi penghuni surga. Baik dan buruk kehidupan diri kita, rahasianya cuma Allah yang tahu. Sebagai contoh, seorang PSK dari wanita Yahudi yang perbuatan hari-harinya selalu melacur. Tapi gara-gara memberi minum seekor anjing yang dalam kehausan, ia sudah menjadi penghuni surga. Sebaliknya, coba kita lihat sejarah Syekh Bal'am. Tidak ada yang lebih kuat ibadahnya seperti Syekh Bal'am. Tapi di akhir hidupnya, kemana tempatnya? Apakah hal seperti itu belum bisa juga menjadi pembelajaran untuk kita? Maka, jangan tertipu dengan kepandaian kita atau banyak ilmu kita. Karena
yang paling pandai dan banyak ilmu termasuk iblis. Tapi pada akhirnya iblis itu ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk. Jangan juga tertipu karena kita hidup di lingkungan yang baik. Sebab tidak ada tempat yang lebih baik selain surganya Allah. Coba kita lihat Nabi Adam. Dia dipindahkan dari surga ke dunia fana yang penuh dengan fitnah. Dan jangan pula kita tertipu karena bergaul dengan orang-orang saleh. Karena tidak ada manusia yang lebih saleh di dunia ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab yang setiap hari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir tempatnya di neraka juga. Maka dari itu, satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah terus belajar dan beramal dengan ilmu yang benar, serta berguru pada guru yang benar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seseorang ke dalam surga dengan sebab amalannya, tapi percayalah, amalan itu salah satu jalan bagi kita untuk menggapai rahmat Allah. Yang penting setiap kebaikan yang kita lakukan, besar atau kecil, niatnya harus benar-benar karena Allah. Bukan karena kebaikan kita. Sehingga kita pun akan terhindar dari penyakit sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong. Walaupun kesombongan itu hanya sebesar semut di dalam hatinya. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah selendang Allah dan tidak pantas dimiliki oleh makhluk seperti manusia. Makanya kalau kita ingin selamat dan terhindar dari penyakit sombong, berhati-hatilah dengan segala tipuan itu. Kontrollah batin kita setiap saat agar ia selalu bersih dari syirik khafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menjauhkan kita dari berbagai macam tipuan iblis yang selalu merusak amal kita. Iblis itu tidak mengenal ustaz, syekh, kiai, tengku, profesor, dan lain sebagainya. Tanpa bantuan dan kekuatan dari Allah, siapapun diri kita, jangan pernah bermimpi bisa beribadah dengan benar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.